Nah, lalu kemudian pesan berikutnya dari Allah dalam ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, kalian mati, illa kecuali wa antum muslimun, sedangkan kalian berada di dalam Islam. Ini keuntungan, Pak. Kalimat wa antum muslimun ini bukan sekedar agama Islam KTP, Pak. Yang dikatakan al muslimun itu yang benar-benar Islamnya juga. Ya. Yang benar-benar Islamnya, benar-benar tunduknya gitu. Allah berwasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kita Islam juga, Islam KTP. Yang penting nama kita ada Islam, bukan itu kok. Tapi Islam yang dimaksud itu Islam yang benar-benar keislamannya itu. Ya, benar-benar keislamannya. Yang tunduk patuhnya kepada Allah itu benar. Jadi kalau dalam bahasa Quran yang lain itu apa? Disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah, begitu maksudnya. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan keseluruhan, dengan sepenuhnya, jangan separuh-paruh gitu, jangan setengah-setengah gitu. Betul? Betul? Antum kalau setengah-setengah enak gak? Masuknya setengah-setengah enak gak? Saya tanya dong. Enggak, saya tanya antum enak gak? Agak ya. Bini antum tanya coba deh, enak gak gitu? Ya sudah. Ini masuk Islam, Pak. Masuk Islam setengah-setengah. Jadi kudu plong gitu, masuknya masuk terus gitu. Itu namanya Islam tuh. Bisilmi kafah, masuk ke dalam keseluruhan Islam itu. Ajaran-ajaran agama Islam tuh kita patuhi ya, benar-benar. Jadi pesan Allah begitu. Karena kalau kita muslim, saudara, kematian kita itu indah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita, kalau kita pengen matinya enak, itu Nabi kagak pernah tinggalin tuh doa setiap habis sholat. Ini doa Nabi, Pak. 3 permintaan doa Nabi kepada Allah. Nabi aja masih minta, Pak, apalagi kita. Apa kata Nabi? Nih, saya mau kasih gambaran dulu. Nabi doa 3 hal sama Allah yang gak pernah luput dalam hidup dia. Pertama, Nabi minta kepada Allah supaya dijadikan umurnya umur terbaik di akhir hayatnya. Jadi umur yang paling bagus di akhir hayatnya itu umur yang dipakai taat. Yang kedua, amal terbaik di akhir hayatnya, amal yang terbaiknya. Yang ketiga, hari terbaik di akhir hayatnya. Masya Allah. Ya, bunyi doanya begini nih, bunyi doanya nih. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Subhanallah. Ya Allah, jadikan umurku umur terbaik di penghujungnya, di akhirnya. Pada saat kematianku, umurku umur taat, umur dipakai dalam taat, baru matikan aku. Yang kedua, jadikan pula amalku amal terbaik di penghujungnya. Pada saat finishnya, pada saat ajalku dijemput, maka amalku amal terbaik ketika itu. Lagi sholat, lagi sujud, lagi ngaji, itu amal terbaik. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka, dan jadikan pula hariku hari terbaik saat aku berjumpa dengan engkau. Masya Allah. Ini orang yang husnul khotimah nih, Pak. Orang yang husnul khatimah. Masya Allah. Udah hafal tuh doa ini? Belum ya? Waduh. Ntar ditulis deh. Minta tuh ya umur terbaik di akhir hayat. Kalau umur terbaik itu umur yang dipakai taat sebenarnya. Nah, ini yang menarik perhatian kita, Pak, lewat doa ini nih, maaf ya. Ini umur ditaruh di awal sama Nabi, ya, amal ditaruh di tengah, hari ditaruh di akhir.
Jadi amal diapit antara umur dan hari. Itu jadi bahasan juga tuh Pak. Jangan kira. Kenapa Nabi letakkan umur di awal, amal di tengah, hari di akhir? Amal diapit bainal umri wal apa itu? Wal ayyam. Jadi amal itu ada di tengah antara umur dan hari. Kenapa? Umur itu adalah waktu, hari juga waktu. Di tengah-tengah waktu ada amal. Sudah. Jadi putaran waktu itu ada amal. Di situ ada dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Mana antum mau? Amal soleh. Jadi umur kita diputerin sama amal soleh, hari kita diputerin sama hari yang saleh, hari yang bagus, hari yang baik. Maka pantas Nabi ngomong tuh. Kata Nabi dalam hadis apa? Untuk bisa mengukur orang itu bagus apa enggak, lihat umur terbaiknya. Sampai dikatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Dikaitin sama amal itu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberi umur panjang, bagus amalnya. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas man tola umruhu wasa'a amalu. Seburuk-buruk manusia, mereka diberi umur panjang, buruk juga amalnya. Itu jangan sampai kita masuk kategorinya. Kita pengen kan umur panjang, bagus amal kita, betul? Iya. Makanya saya suka bilang sama jamaah, saudara, supaya ingat sama Allah, kita tuh udah kagak muda lagi. Nabi ngomong, kata Nabi, kalau orang udah usia 40 tahun, umurnya udah mencapai 40 tahun, di situ terlihat kesuksesan tidaknya orang dalam pandangan Allah di usia itu. Kata Nabi ini, di usia 40 itu terlihat sukses tidaknya seseorang di mata Allah di usia itu. Kalau di usia itu dia udah bener-bener taatnya, diyakinkan sukses itu dia di mata Allah. Tapi kalau di usia itu masih main-main, kagak pernah mau taat, itu tanda tuh menjadi berat dia nantinya. Saudara, ini umur 40, Imam Malik punya saudara. Imam Malik punya saudara, punya sepupu. Ketika umurnya 25, wah luar biasa. Dilihat sama Imam Malik, nih saudaraku kok betantang betenteng umur 25, 30. Begitu jelang 40, Masya Allah, Imam Malik belajar dari sepupunya. Nunduk berzikir, kerjaannya dia berzikir, taat beribadah kepada Allah. Terus, oh ini yang dimaksudkan Nabi. Di bawah 40 dia wah, tapi begitu 40 dia sadar bahwa dia bukan muda lagi. Maka kalau dalam bahasa Nabi apa? Kalau umatku sudah berusia 40, maka kusunahkan bagi kalian untuk memegang tongkat. Tongkat itu sunnah sebenarnya. Ji, punya tongkat Ji? Lah pakai Ji, tongkat Ji. Anak mau bawa motor sih. Kalau anak sholat subuh anak bawa Ji. Anak sholat subuh. Tongkat umur 40 itu disunahkan tongkat itu. Tongkat sunnah. Bahkan kata ulama kita bilang ada yang mengatakan sunnah muakkad tongkat itu. Ada juga mengatakan sunnah biasa. Kenapa ulama yang mengatakan sunnah muakkad? Dilihat dari redaksi hadis. Kata Nabi, ketika orang sudah usia 40, tongkat itu menjadi andalan dia sunnah. Maka Allah akan memberikan keberkahan hidup dia. Coba lihat. Ketika tongkat itu dia bawa ke masjid untuk sholat, untuk taklim, maka ada riwayat menyebutkan sekali ketukan tongkatnya dapat menggugurkan 1000 dosa dan mendatangkan 1000 rahmat. Sekali ketukan tongkat. Bayangkan saudara. Tinggal jarak rumah antum mana? Berapa? 1000 dosa gugur, 1000 rahmat mendatangkan. Terus, Masya Allah. Kalau pengen berjuta-juta tongkat, ente ketuknya banyakin. Masya Allah, luar biasa Nabi ajarannya. Kan main dah. Beli. Masya Allah, tongkat.
Bener tuh, soalnya hadisnya itu. Itu untuk menembus rahmat Allah, Pak. Bayangin. Oh, orang ada keterangannya kok, riwayat sahih kok. Iya, ada dalilnya. Jadi kita tuh nggak main-main gitu. Paling kagak kan begini, Pak. Ente lagi jalan nih ke tongkat ya. Ada perempuan lewat, kata perempuan, aku enak banget daki kakinya kan lihat kita. Kita kagak mau main-main lagi, kan begitu. Iya, malu sendiri kita. Iya. Perempuan jadi lewat perempuan. Ya. Kali paling tidak begini Pak, kita pakai buat ke masjid, buat sholat subuh, pokoknya kita berangkat ke masjid kita bawa tongkat. Insyaallah luar biasa ini. Gugurin dosa sebenarnya. Babe punya belum tas. Oh, bawa aja tongkat babe Anton tuh udah jadi jariah tuh Ji, bener-bener jadi jariah. Begitu ya. Dek, beli dek. Udah 40 belum? Oh, udah beli dek. Lo nggak besok anak kasih yang ada cagaknya 4 nih? Oh, itu setruk itu ya. Tongkat setruk itu. Bukan tongkat dari kayu, sudah sunatnya dari kayu. Saya beli tongkat itu 1,6 dari jati. Dalamnya ada pisau sudah. Bisa tombol, bisa pencet pisau kalau ada tali yang memotong tali gitu. Bukan buat berantem, bukan. Ada itu. Ya 1,6 saya beli dari Jati gitu. Terus saya pakai kalau subuh doang kalau berangkat. Saya waktu dosen itu saya bawa pacar saya turun dari mobil saya pakai. Mahasiswi Kiai kapan setruk? Begitu dia bilang. Kapan setruk? Bukan setruk, ini sunnah. Iya. Mahasiswi nongkrong di kantin Kiai kapan setruk katanya? Kapan setruk, ini sunnah bukan setruk gue. Masya Allah. Jadi dia belum paham juga rupanya. Padahal itu kan memberikan pengaruh gitu. Nah, khotib aja terus tujuan khotib ini kan ada tuntunan itu. Ya Tuhan bukan tongkat begini, kalau tongkat begini itu kayak Nabi Musa, bukan tongkat aja sebenarnya. Bukan tongkat sunnah namanya. Itu kalau orang udah 40, udah punya tuh mestinya. Tahu Haji Malik udah punya belum tuh Haji Malik? Udah punya Ji ya, Pak Haji? Haji Malik udah punya belum? Udah punya Pak Haji Malik tongkatnya? Udah ya tuh, Haji Malik udah punya deh. Pakai kalau kita mau sholat ke masjid taruh. Jadi begini, Haji Hasbi, jangan cuma tempat sendal doang, tempat tongkat sediain juga gitu. Jadi taruh tongkat sediain gitu. Iya sudah, Masya Allah. Iya, ada diambil bocah, ya ada tempat dibunderin gitu. Namain tongkatnya Haji Muhammad Zain, Haji Muhammad Zain namain tongkatnya gitu, samain nggak apa-apa. Iya, ya pokoknya 40 deh. Ya kalau model antum mah udah mestinya di. Lah model antum mah udah tuh. Iya. Udah pakai itu mah model antum tuh udah pensiun pan antum ya. Udah pakai itu. Insyaallah. Bener sunnah bener. Itu keterangan sahih bener. Sahih luar biasa itu. Banyak ulama-ulama kita itu yang udah karena dia menjalanin sunnah tadi gugurin dosa sudah bayangin. Gugurin dosa, banyakin pahala juga. Masya Allah, begitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Makanya Subhanallah dan Rasulullah ajarannya luar biasa lah pokoknya. Tuh. Nah jadi tadi tuh Pak ya, kembali lagi tuh ya. Jadi amal tadi itu dilihat sama Nabi itu tadi di tengah-tengah itu. Jadi kalau mau melihat orang bagus atau tidak itu lihat pada umur dia, pada amal dia itu. Ya amal taatnya itu. Makanya dalam kelompoknya kan manusia dibagi dua tuh. Ada al-amilu bi taatillah wal amilu bi maksiatillah. Dua tuh. Ada orang beramal taat kepada Allah, ada orang beramal maksiat sama Allah. Tuh. Posisi antum ini mestinya yang amal dalam taat, bukan amal maksiat. Karena kalau orang beramal taat itu ada keuntungan buat kita. Karena setiap dia beramal selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu jadinya permintaan Nabi tadi itu dalam 3 tadi itu mesti kita pahami dan mesti kita hafal itu ya. Ntar saya tulis dan sebelum saya pulang saya tulis dulu biar ente kopi deh ya. Ente kopi ente hafalin gitu ya. Doa munfarid aja baca Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Masyaallah. Itu baca tuh. Habis sholat baca. Ya. Ayo udah ngambil barokah yuk kita baca bareng-bareng ikutin saya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Tiga tuh. Saya kira tuh udah hafal itu. Gampang kan? Keluar kepala. Udah di luar kepala ya. Lupa luar kepala. Udah. Berapa deh? Iya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Orang kalau bisa baca doa itu dia dawamkan, insya Allah matinya husnul khatimah. Iya, baca tuh Pak. Iya baca. Antum nanti, ya nanti saya tulis Pak. Saya tulis ya. Kalau belum hafal begitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Dari ilmu yang kita belum paham, ada ilmu dibagi sama guru gitu untuk kita dawamkan. Begitu. Nah inilah saudara, musannif penyusun kitab ini memberikan sesuatu gambaran yang sangat penting buat kita dan juga menyampaikan wasiat Allah agar kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya dan janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya? Tafadhol sebelum ditutup dengan doa. Berapa menit lagi nih Isa nih? 5 menit lagi. Ayo yang mau nanya tafadhol. Karena ada yang bilang Kiai Talim ada tanya jawab dong. Baik, silakan yang mau nanya tafadhol. Oh tafadhol yang mau nanya. Kita kasih kesempatan yang mau nanya. Mau nanya apa aja silakan. Ada jamaah bilang Kiai kalau Talim pakai, oh iya dari mana-mana saya Talim pakai tanya jawab. Ya karena ini waktunya maghrib gitu ya, makanya kita ambil singkat gitu. Ya ada yang mau tanya, sama tafadhol yang mau nanya. Ada. Ya atau sini saya isi buat nulis. Pak Ji mau nanya. Oh iya seperti tongkat. Baik. Gimana? Iya. Oh itu beliau udah lebih tahu itu. Ada hadis sahih itu. Satu itu juga bisa bermanfaat untuk orang dari jadi amar ma'ruf. Iya. Yang pertama lagi itu sesungguhnya tadi gugurin dosa itu. Gugurin dosa. Masya Allah. Iya. Nah itu juga ada amar ma'ruf di situ. Betul, cakep tuh, cakep, bagus. Ya subuh bagus, bawa subuh. Bawa Pak Ji. Pak Haji kan rumahnya di sini nih, keliling biar banyak gugurin dosa keliling dulu, keliling. Jadi banyak dosanya gugur banyak tadi. Ya. Cuma kata rumah janda. Oh iya pokoknya keliling aja dah pokoknya keliling. Ya insya Allah begitu. Bener Pak Haji, cakep tuh. Jadi kok ngaji usuk tuh udah nyontoin sebenarnya, udah nyontoin kita itu, udah nyontoin. Iya. Ya antum bawa Ji, biar nanti tuh jariah ke abi antum juga tuh. Kalau antum amalin tuh tongkat beliau, tuh jariah ke dia juga. Boleh, jadi ngalir tuh. Ya Jusman punya nggak teman? Punya bawa Ji, bawa. Oh iya itu, iya. Kamal mana? Oh itu setruk. Itu kalau setruk dapat 2 tuh. Dia pakai tongkatnya sunnah, dapat pahala. Dia sakit, rusak, dapat juga. Dua dapat itu, 2 kali dapat dia. Dia sakit, dia masih tetap sempatkan ke masjid dengan sakitnya, dengan tongkat dapat sunnah tuh. Dua dapatnya dia tuh. Berarti kalau sakit tadi dapat 1000, kemudian tongkat dapat 1000 udah 2000. Nah kalau ente pengen 2000 ya sakit dulu juga tongkat gitu. Kira-kira gitu saudara. Ya. Itu saudara. Ya bener, Jaspi nanya tadi. Oh ya jangan pakai tongkat payung, jangan tongkat sunnah, ya tongkat ya
Tongkat kayu kan ada itu, di online banyak itu, di online banyak itu. Iya. Seluruh nabi Pak. Iya, benar. Seluruh nabi nggak ada yang nggak bertongkat. Semua bertongkat. Kalau udah usia 40 ya, kalau udah usia 40. Ya, kan kita aja kadang-kadang. Makanya jangan sampai begini. Nabi kan pernah bicara juga dalam hadis itu ya. Nanti kelak sunnahku dianggap asing oleh umatku sendiri. Ya salah satunya itu. Orang pakai tongkat dibilang sakit. Bukan sakit, itu sunnah. Jadi asing bagi dia. Ya bagi umatku nanti sunnahku jadi asing kata Nabi. Nyatanya itu tadi kita pada malu pakai tongkat. Ya pada malu. Jangan malu sebenarnya. Iya. Ya. Ya. Itu dia jari-jarinya jari-jarinya di itu. Ya artinya putaran motornya di jari. Lalu juga anak juga ente kadang motor kan jauhan gitu ya. Tapi motor juga dihitung putaran itunya insya Allah dihitung. Putaran cuman gak sebanding dengan orang yang jalan kaki memang. Ya, jalan kaki lebih besar dapatnya itu, ya lebih besar. Iya, jalan kaki langkahnya aja kita dapat gugurin dosa, tambah lagi tongkat udah banyak banget kita itu dapat pahala, Masya Allah. Iya, baik, udah masuk ya, baik kita berdoa ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah ya. Wafana ya karim, wafana ya rahman, wafana ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.